Ya. Lo berempat, bersaudara berempat, cowok semua. Jadi ya kami bersaudara berempat. Yang pertama tuh Mas Denny Alfat. Dia itu letnan kolonel sekarang. Tugasnya di mana, no? Mas Denny, no? SBD. Sumba, ya. Kabupaten Sumba Barat Daya. Sumba Barat Daya. Iya. Di Sumba. Bukan Sumba Bapak Barat Daya. ya. NTT, Sumba. Mas. NTT. Wow. Itu yang nikah sama adiknya Ali. Ya, dia nikah sama adiknya Ali. Mas Denny tuh lahir 78, setahun di atas kita. 78 dia. Oke. Dia sempat kuliah di Pancasila setahunan, terus akhirnya masuk jadi Akmil, diterima Akmil, ya udah pindah ke Akmil. Nah, Terus ada. Terus gue 79 kan, di bawah gue Tiwi itu sekarang manajer pajak ya di PLN ya, no? Mbak Tiwi, Ya. pajak kan ya? Pajak ya dia ya? Iya, dia perpajakan. Pajakan, nah. Nah, terus yang keempat ya Weno ini. Weno sama gue selisih 12 tahun. Jadi waktu Weno lahir itu gue masih SMP lah, kelas 1, kelas 2. Terus yang menarik sama Weno ini sebenarnya dia kuliahnya paling benar dibanding kita semua. Jadi dibanding gua, Mas Denny, Tiwi itu paling benar. Dia di Unpad kan, hukum Unpad. Tapi dulu uniknya tuh dia paling nyeleneh lah. Maksudnya waktu SMA juga gue sempat inget tuh, baru masuk SMA kan dia 14 SMA-nya ya. Lu 14 kan, no? Iya, SMA 14. Sempat males sekolah. Minggu 2 minggu tuh gue masih inget bokap gue sampai komplain sama gue. Gimana nih anak nih, wah macam-macam lah. Tapi ternyata malah kuliahnya paling bener juga. Jadi kebalikan sama Sari sama Arsa, dia kuliah di Bandung, sekarang stay di Jakarta. Kalau kalian kan kuliah di Jakarta, stay di Bandung ya? Iya, betul. Oke. Jadi sekarang Weno mah lebih ke bisnis ya? Iya, Mbak. Oke. Oh, Udah berkeluarga juga? Sudah. Baru setahun. Oh, baru setahun. Baru setahun. Kemarin sebelumnya 2017 ya, 2017 sampai 2020 awal aku sempat kantor di Kominfo, Mbak. Oh iya. Terus akhirnya resign, udah bikin jalan sendiri aja nih sekarang. Ya bagus lah. Jadi kitanya awet muda, Bang. Iya. Kitanya harus ini. Bersama milenial. Kalau kita kan senior milenial. Tapi kita udah nggak termasuk milenial. Milenial sampai tahun 80 kan ya? Iya makanya. Nyaris ya gitu. Jadi ya kita ya alhamdulillah ya yang kami senang itu alhamdulillahnya kami berempat tuh akrab lah. Maksudnya adik kakak tuh selalu saling tolong menolong gitu. Dan Meno itu kemarin sempat berapa bulan ya di tempat Mas Denny itu di Timur di 6 bulan. Oh, 6 bulanan. 4 tahun di Atambua. Jadi ketika abang gua masih di perbatasan Indonesia Timor Leste, nah Weno sempat ke sana tuh sama istrinya. Jadi bulan madunya dia di Timur, di perbatasan Timur Indonesia. Asik banget. Lo jalan darat naik mobil berapa jam, no, waktu itu? Jalan darat tuh total perjalanannya 1 bulan. Karena kan mampir-mampir. Jakarta, Jogja, Surabaya, Banyuwangi, nyebrang. Berapa kali nyebrang tuh? Sampai 5 kali nyebrang. 3.782 kilo yang ditempuh. Dahsyat. Tapi seru, Mas. Banyak ceritanya. Ya, aku iri tuh. Iya, termasuk iri juga tuh. Oke, Mas Arsha, Mbak Sari, monggo. Kalau ingin memperkenalkan diri, paling nggak ke Weno dan gue ya. Ya, jadi saya Sari, ini partner. Suaminya Sari. Suami. Kirain Sari, istrinya Arsha.
Ternyata Arsha selalu mencari. Ternyata. Jadi halal, partner halal. Ya, jadi Arsya, terus kita usaha sendiri tuh dari berapa ya? Udah mau 10 tahun ya Pak ya, hitungannya lah gitu. Ya, Tahunan. ya Ya. berbagi lah antara rumah, cari berkah kayak gitu. Ya, Usaha terus, belajar terus gitu. Ya, simpelnya sih ya, Sari dari FEUI, gue dari Fasilkom UI, terus ya kita Sari yang temenin sama Albak ya, kita jadi gue jadi Lu teman juga. 97 juga ya? Lu 97 juga angkatan? Iya. Gue harusnya 96, tapi gue masuknya 97 ke UI-nya. Oke. Lu kenalnya gimana tuh? Jadi Di nongkrong di kantin gitu? kosan, kosannya dekat. Oh. Biasa. Gitu. Kosannya dekat. Nah, udah gitu ya kerja gitu ya, nikah, kerja, terus gue sempat nyasar-nyasar ke Timur Tengah ya, gue sempat ke Iran kerja juga, terus S2 di Amerika, akhirnya mutusin balik ke Indonesia gitu ya, tahun berapa? 2008, 2010 ya, 2010 itu balik ke Indonesia karena memang kondisi anak ya gitu, jadi anak lahir ada kondisi jadi mesti fokus. Nah semenjak itu off semua kantor, jadi fokus ke anak dan akhirnya kita putusin udah bikin usaha sendiri gitu. Jadi bikin usaha sendiri, berhubung gue bidangnya IT, jadi ya kantornya di IT ya. Gitu. Itu kira-kira. Terus kita selama pandemi ini kita mikir-mikir mau ngapain ya gitu. Terus kita tuh ada tanah di Jati Bening, gitu ya, tanah itu yang udah sempat disurvei ya, sempat dilihat ya kalau nggak salah ya. Iya, Mas. Nah, itu tanah udah lama, tadinya tuh itu tuh isi apa? Nggak ada rumahnya tadinya, rumahnya tuh baru rumah yang tua-tua itu, sisanya rumah yang tampak baru itu benar-benar baru. Tadinya tuh tanah semua kosong gitu. Dan nggak ada jalan resmi itu ke rumah. Jadi gue beli jalan juga yang sekarang udah dibeton semua gitu. Semua tuh gue sengaja gue beli supaya nggak ketutup, nggak ada aksesnya gitu. Ada aksesnya. Nah, terus kita pikir-pikir ini mau gimana ya, karena kita juga jatuhnya jadi jarang nengokin juga gitu. Kita pikir wah sayang nih kalau dianggurin terus sama kita juga mau alih aset juga gitu. Jadi kita tawar-tawarin gitu ya Nana, terus ya ketemu sama nyangkut sama Albak ya, dia dapat respon sama Albak, terus ya udah kita explore sampai akhirnya ya sekarang kita Zoom meeting gitu. Kira-kira gitulah. Iya. Jadi Mbak Sari ini satu kampus sama Mas Arif, no? Kalau iya, sama Kaki, lo inget ya temanku Sakinah? Iya, gengannya Yellow Jacket ya. Iya. Ya kita semua sih. Gue kebetulan kemarin lagi ini ada IATMI ya, Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia, itu lagi kerjasama sama UI. Jadi ada mahasiswa KP kerja praktek dan tugas akhir magang. Gitu. Nah, ada beberapa mahasiswa yang di-assign ke gue, anak-anak UI. Jadi ya ini nih seru-seru aja lagi ngomongin UI, kasus-kasus yang ada di UI kan banyak ya. Jadi lagi karena lagi heboh kan gitu. Iya, lagi kasus-kasus ya itu. Yang mungkin rangkap jabatan itu. Ya, rangkap jabatan yang gitu-gitu. Rangkap jabatan itu nggak betul itu, tapi ya begitulah. Itu kan rektor ya. Iya. Rektornya itu ponakannya angkatan gue di ekonomi. Terus jadi dibully-bully di situ. Aduh, sebenarnya kasihan sih gitu. Ini tuh emang ngaco itu. Ya, politik sih, ngebawa politik. Ngebawa politik. Si Pak Arkun ya dibully-bully sama teman-teman ponakannya dengan ganas gitu, karena kita memang satu grup kan gitu. Ya udah enak, ya nasib lah gitu. Ya nasib ya. Ngaco. Ya. Berarti sekarang tinggalnya di Bandung, Mas Arsya mau bahasa Bandung. Full di Bandung. Mana? Di Cisitu, daerah Dago ya, Simpang Dago. Dekat Cisitu lama.
Baru. Di situ lama. Lama ya. Betul. Weno tuh kuliah hukum masih di Pati Ukur ya? Masih dong. Masih, Mbak. Itu kan pindah ke Jatinangor baru 2016 kemarin. Iya, Iya. betul. Jadi memang kalau yang saya tahu Unpad itu hukumnya powerful sekali gitu, sampai dia nggak bisa pindah ke Jatinangor, saking orang-orangnya kuat banget gitu. Jadi tetap Karena aja di itu kemarin ini guru besarnya masih ada kan. Nah kemarin sampai 2016 itu kebetulan beliaunya meninggal, nah baru hilang itu rohnya fakultas hukum bisa dibawa ke Jatinangor. Iya. luar biasa lah gitu ya. Jadi alhamdulillah bisa ketemu dan untuk saya sama Albak rasanya sih bisa ngobrol tuh lebih belak-belakan gitu, Weno gitu. Jadi kenapa sampai kita sekarang bisa ketemu itu ya karena memang berangkatnya pokoknya bisnis tidak merusak silaturahmi gitu. Itu ditekankan. Niat awalnya begitu gitu. Ya perjalanan sampai saat ini ya sekarang tuh memang temen rada susah sih ya Pak ya untuk istilahnya tuh kalau buat saya temen tuh makin lama makin dikit gitu dari umur kan umur tuh ya orang udah nanti meninggal kan gitu. Terus kita juga yang namanya temen itu ya perlu dijaga terus gitu karena memang dari situ rezekinya kan dari temen ya gitu, dari silaturahmi gitu ke sana gitu. Makanya buat saya juga saya ngobrol sama Albak ya saya belak-belakan aja gitu supaya bisa tahu untuk ketemu nanti solusinya tuh apa gitu, bukan yang kita maunya tetap begini terus dari sisi Albak begitu gitu nggak ketemu, yang pengen dicari kan ketemunya, makanya kita sekarang bisa ketemu berempat, alhamdulillah sih gitu. Iya. Ya, emang setuju sih, memang teman itu semakin lama semakin sedikit karena seleksi alam juga. Selain dari masalah umur, selain dari masalah umur juga terus terang dari masalah ideologi. Kadang kita kan terfilter karena gue pinginnya gini lebih lurus, lebih baik, insya Allah gitu ya. Dan nggak semua orang ternyata mengikuti alur yang sama juga. Ternyata ada juga yang mental-mental. Ya, that's okay. Maksudnya itu bagian dari perjalanan hidup juga. Dan ya alhamdulillah ternyata semakin kita melakukan hal yang positif, frekuensinya tuh semakin besar dan semakin merangkul orang-orang yang satu frekuensi gitu loh. Ya kan, jadi kadang kalau dulu senangnya main basket nih, teman yang paling banyak ya teman di lingkungan basket. Orang yang main basket kita kenal, orang yang ini semakin kenal. Nah mudah-mudahan juga nanti semakin kesini tuh kita semakin ya tujuan hidup kan udah semakin jelas ya untuk balik lagi. Nah ini semakin dekat juga sama teman-teman yang satu visi satu arah ya, mudah-mudahan kita bisa bisa istiqomah dalam menjalankan ukhuwah karena nggak mudah, tantangannya banyak juga, setan juga selalu goda-goda nih. Setan kepala hitam. Iya. Setan kepala hitam sama setan berlabel rupiah kan itu kadang tuh gila banget itu godaan. Godaan. Ya gitu. Jadi ada langsung aja ya gitu untuk kita ngobrol-ngobrol supaya bisa makin ketemu nih gitu. Ya yang kita punya itu ya tanah yang di Jatibening Jalan Nangka Atas itu, Weno. Terus ya sertifikatnya terbagi 2. 170 kurang lebih lah ya gitu. Sebenarnya sih 350 sebenarnya, tapi kayaknya tercatatnya 340 karena dibagi 2 170 kayak gitu. Terus memang kita udah punya itu lama gitu. Tadinya Parawan sama yang sebelahnya kita gitu. Nah, makanya dia juga megang 2 sertifikat, saya megang 2 sertifikat. Yang satu yang sebelahnya itu yang di Bengkelas atau yang di Rumah Hijau itu ya? Belakangnya. Belakang malah ya, belakangnya. Bukan belakang, sampingan ya. Gini. Belakang. Ya. Kalau kita
ini kan jalan ya. Ya. Ini kan si kelas kan ngadepnya ke jalan. Terus Ya. kita kan tanah kan ngadepnya ke jalan juga kan. Nah kalau itu dianggap sebagai depan, belakang tanah itu Ya. ada rumah tuh yang jalannya panjang ke depan ke sana. Nah itu tadi dia juga Ya. gitu tanahnya. Jadi dia tuh tanahnya gede, 700-an gitu. Terus apa namanya dia kalau mau beli kegedean, jadi ketemu sama kita ya akhirnya kita beli paruh-paruh. Gitu ya. Makanya di sertifikatnya ada satu sertifikat pemilik pertama itu saya, satu lagi udah pindah tangan dari yang namanya Sucipto ke saya gitu. Oh iya. Jadi memang karena tukeran lah gitu tanahnya dia sertifikat ke sana gitu. Dia ambil arah jalannya dari jalan Jambu bukan jalan Nangka. Iya betul. Oh, belakangnya berarti ya, No ya? Kalau itu ya? Nah, betul. Iya, di balik tanahnya itu kalau kita laporannya datang dari tusuk sate ini, ini kan lokasi ini, berarti di sininya ya kan ya Mas ya? Ya betul, betul. Terus ya ngobrol-ngobrol sama Abah, terus ada ide untuk menjadi usaha bersama dibangun gitu gitu kemarin menjadi 4 unit ya supaya memang punya value lebih dan kita di situ sebenarnya jadi kayak pembelajaran lah lab gitu untuk kita punya usaha properti berikutnya gitu, pengennya sih gitu. Amin. Nah itu, kita juga pengen nanya kan kemarin yang dari Albak bilang mau share hitungan-hitungannya. Nah itu nanti tolong di-share juga Bak, jadi kita juga kebayang. Terus arah bentuk kerjasamanya kayak gimana. Ya makasih bukunya, aku udah baca kemarin juga ikut Zoom-nya Ustadz Ferli ya. Iya. Oh kemarin ikut ngedengerin gitu. Ya untuk tahu lah paling enggak kita jadi makin kebayang ya gitu. Bentuk usaha tuh kayak gimana, yang sebenarnya itu udah ada di kepalanya Arsya tuh dari zaman dulunya gitu, cuman memang ketemu orang yang mau sama-sama kesana tuh nggak mudah gitu. Emang jadi kalau gue memang mikir yang namanya mikir kerjasama memang seperti itu, seperti yang disampaikan Mas Ustadz. Gue dari dulu mikir begitu, cuman kenyataannya kalau pas di realitinya kan ya orang kan biasanya kalau misalnya pemodal, ya gue taunya naruh modal harus balik gitu. Terus itu di satu sisi itu pemodal, di sisi lain yang orang yang mengambil yang menjalankan bisnisnya, ya gue terima duit ya gue olah senyamannya semudahnya gue olah, kalau nggak bisa balik maaf aja gitu. Iya betul. Jadi jauh banget gitu loh. Jadi gue tuh dari dulu nggak susah bener ya ketemu sama orang yang memang ya ini tuh bareng gitu. Cuman memang ya ginilah sejalan dengan waktu ya ketemu lah. Iya, alhamdulillah. Iya. Memang butuh waktu pelajaran juga. Karena kita pada posisi seperti ini juga melalui banyak tahapan juga ya. Ketika mungkin kita seumur-umuran masih muda kayak lo, No, mungkin ya. Kita beda juga mungkin visinya, tapi semakin kesini ya alhamdulillah semakin bagus. Makanya ini peluang buat lo, No, waktu selagi lo masih muda, insya Allah lo udah make cara-cara yang lebih bener lah, lebih baik gitu. Jadi makanya kalau kayak filosofi aku kemarin waktu lulus kuliahnya kan lama, 6 tahun. Tapi yang dikejar bukan tepat waktu, tapi lulus di waktu yang tepat. Jadi selesai kuliah langsung kerja, nggak pakai nganggur. Itu jago juga itu. Pintar. Itu ahli hukum itu. Orang hukum itu. Bahasa hukum. Sudah mencerminkan. Mbak, jadi nggak perlu tepat waktu. Kalau datangnya di waktu yang tepat, nah itu nanti semuanya insya Allah udah siap, ini siap bisa jalan. Ya. Boleh. Lanjut, San. Lanjut. Nah, terus ntar ya. Jadi nanti kan kita ada kayak saling sharing, berbagi yang tadi hitungannya kayak gimana gitu. Terus, ya dari kita sendiri sebenarnya karena Arsya sendiri expertise-nya tuh kan di IT, terus ada konsep smart home yang
kita sendiri juga udah mulailah implementasi di rumah kita sendiri sih gitu. Ya. Nah itu sebenarnya yang nantinya gimana itu bisa jadi produk yang bisa kita bawa lah, bawa untuk orang-orang tuh bisa pakai juga gitu, dan kita juga ya dapat manfaatnya ya gitu. Dari sini kan namanya bisnis ya ada keuntungannya gitu. Terus termasuk kalau misalnya bentuk kerjasama yang kita sebenarnya kita tuh bentuknya mau kemana arahnya gitu. Terus kita juga tolong di-share juga nih sama Weno gitu. Kalau soal pembangunan ini dari Weno sendiri experience-nya gimana gitu. Jadi kalau misalnya di situ mungkin kita bisa sharing juga kemarin, soalnya kita bangun kos-kosan gitu. Jadi memang ada sedikit lah bekal gitu kalau terkait sama bangun-bangun gitu. Makanya urusan kemarin saya sempat share ke Albak, Bak, air gimana gitu. Kalau pendekatan Albak ya udah pokoknya masing-masing aja gitu. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Kita sih pada dasarnya nanti kalau bisa berbagi, alhamdulillah kan inginnya berbagi apa yang kita punya dari Albak dan Weno juga sharing gitu. Jadi baik gitu. Buat yang beli juga nanti kan baik gitu. Itu kan yang kita jadi berkah gitu. Mangga. Silakan. Jadi memang konsepnya sebenarnya Sirkah udah robah ya. Jadi kita itu ada pihak yang memiliki modal dan ada pihak yang mengelola. Cuman kalau kita lihat secara umumnya mungkin kita melakukan Sirkahnya itu dua pihak. Jadi pihak Sari dan Arsa itu satu pihak, gitu ya. Jadi pihak Albak dan Weno ini satu pihak juga. Jadi nanti pemodal ketemu dengan pemodal dengan pengelola. Iya, jadi mudah robah ya, walaupun nanti di dalam pihaknya kami itu antara gua dengan Weno tetap yang menjadi penanggung jawab pengelola ada di gue, ada di Albaknya. Jadi nanti segala macam hal apapun yang terhadap pengelolaan nanti yang bertanggung jawab gue, insya Allah gue. Jadi di sini Weno perannya sebagai pelaksana kepala pengelola lah ya, kepala pelaksana pengelola yang tidak digaji karena mengikuti aturan Sirkah juga. Kalau aturan Sirkah itu kan tidak boleh digaji ya. Nah Weno nanti akan mendapat bagian dari porsi Sirkah dari sisi pengelolanya. Tuh. Nah nanti karena sifatnya Sirkah itu kan artinya melebur ya. Jadi ketika melebur itu sudah kita harus punya filosofi bahwa semuanya itu sudah merupakan satu badan antar kita. Jadi tidak boleh ada yang disembunyikan dan tidak boleh ada yang diagendakan tersembunyi gitu. Nah itu yang insya Allah harus kita jaga sama-sama. Nah, artinya di sini juga pesan buat Weno juga nanti ketika berfungsi sebagai pengelola, semuanya itu dibuka di depan dulu. Misalnya file-file yang kemarin kita diskusikan tentang cash flow pembangunan dan segala macam, nanti akan kita share di satu folder tertentu yang bisa diakses oleh kita semua. Jadi nanti kita semua bisa kontrol, bisa melakukan fungsi cek dan juga bisa fungsi advisory gitu ya. Itu nanti semuanya dilakukan oleh semua pihak. Itu yang pertama. Yang kedua juga masalah cash flow. Cash flow itu nanti harus jelas juga. Jadi cash flow itu nanti di rekening yang kita bisa lihat sama-sama, yaitu di rekeningnya Mbak Sari dan di rekeningnya operasional ada di atas namamu gitu. Nah nanti penggunaan rekening operasional kita akan diskusikan juga kapan kita boleh transfer dari rekeningnya Sari ke rekeningnya operasional dan bagaimana prosedurnya itu nanti akan kita diskusikan lah lebih teknis ya, mungkin sifatnya gitu ya. Nah yang perlu kita diskusikan nanti adalah mungkin kan kemarin lu udah tak kasih tugas buat bikin draft itunya ya, draft perjanjiannya ya, no ya. Ya nanti setelah diskusi ini coba deh nanti di-share kira-kira bahasanya seperti apa dan apa yang mau kita tuangkan, kalau bisa dimasukkan dalam notulen di dalam draft itu, gitu ya. Ya. Ya itu yang pertama. Yang kedua mungkin nanti gini,
dari yang diskusi sebelumnya nih Sari, Arsa, ada yang mau kita diskusikan lebih detail lagi, misalnya masalah spesifik apa gitu. Oke, kalau dari gue sih paling ini ya, pengen tahu aja gitu experience-nya dalam develop ya. Jadi udah mulai sedikit bahas ke teknis gitu ya. Kan udah kebayang ya tanah dari gue ya sama Sari kan. Itu ada tanah, terus nanti ada pemodal ya dari pihak lu ya, dan ada pengelola gitu ya dari pihak Weno ya. Nah, ketika eksekusi itu seperti apa sih? Apakah nanti ada temennya? Karena kan bidangnya IT, minyak, sama hukum gitu ya. Yang bagian sipil gitu, arsitekturnya kan nggak ada. Apakah kita orang luar atau bagaimana, dan pengalaman dari sebelumnya gitu. Apakah ini pertama kali atau apakah ini bagaimana gitu? Bisa di-share mungkin? Ya. Kalau sebenarnya gini, kami itu besar di dunia konstruksi. Jadi bokap gue itu kontraktor. Jadi sejak kami kecil nih kita udah mainan batu bata, mainan besi, mainan pasir gitu, bantuin bokap gue gitu ya. Jadi nanti teknisnya sih sebenarnya simpel ini. Sebenarnya kami punya tim. Jadi gua itu dulu punya usaha konstruksi HBM ya, Hari Baru Mulia itu di Balikpapan lumayan besar, lumayan cukup inilah punya trademark lah di situ ya gitu ya. Jadi kita punya arsitek, punya tukang bangunan, dan punya kepala sipil. Itu yang tim yang kita punya. Cuman karena sekarang itu kita mainnya di Jakarta, jadi kita lebih make apa yang resource-nya Weno punya nih. Jadi Weno ini sebelumnya juga udah main-main di dunia konstruksi lah, ikut-ikutan bokap gue. Termasuk proyek yang mau dilakukan sebelum ini sebenarnya proyek di DPR, di gedung DPR yang mau dia lakukan. Nah, cuman pada saat itu kita hold dulu karena ada something di situ. Running out of time. This meeting will end 10 minutes. Iya. Atau kita connect lagi aja ya, biar nggak keputus ya. Boleh. Ke yang ini kan? Ke yang ini lagi kan? Ke yang ini lagi. Iya, ke link ini aja. Link ini aja lagi. Ya. Nah, kita disconnect dulu ya. Oke.